pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK Group dan tentu saja masih bersama narasumber kita Bapak Suryo Respationo dan Bapak Jumagana Deak. Nah, kembali ke Pak Suryo nih Pak. Tema kita pada hari ini adalah Suryo berebut hati masyarakat. Nah, Pak, jika terpilih nanti seperti apa program yang akan diusung, apa aja sih Pak yang diusung nantinya begitu Pak? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, Kepulauan Riau itu sangat kaya, terutama dalam bidang kelautan. Ya, kelautan kita ini sangat kaya, sumber daya hayati, kemudian perikanan kita banyak, tambang kita banyak, pariwisata kita banyak. Nah, kalau kita melihat Kepulauan Riau, sebetulnya APBD kita tidak boleh hanya seperti yang sekarang ini, hanya 3,7 ya, 3,7 triliun, 3,9 triliun. Harusnya jauh lebih dari itu. Kalau kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kepulauan Riau ini. Misalnya, kita mulai misalnya dari Natuna. Natuna itu sangat melimpah hasil ikan kita. Benar sekali Pak. Sangat melimpah, sampai banyak nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan-ikan di perairan Natuna kita. Nah, di sana sebetulnya kita bisa membuat suatu yang kita namakan industri perikanan terpadu. Seperti apa itu Pak? Industri perikanan terpadu atau integrated fisheries industry. Nah, yang namanya terpadu dari hulu sampai hilir. Mulai dari armada kapal penangkapan ikan. Nah, armada kapal penangkapan ikan tentunya harus dilengkapi dengan kekinian, dalam artian modern ya Pak ya. Ya, di setiap kapal disediakan cold storage agar ikan itu tidak membusuk. Nah, kemudian kalau kita punya armada perikanan, tentu kita harus mempunyai pelabuhan perikanannya. Nah, kemudian kita menangkap ikan dengan armada perikanan kita, kemudian dibawa ke kapal itu kembali ke tempat asal di Natuna misalnya, sandar di pelabuhan, hasil ikan dimasukkan ke cold storage yang berupa pabrik di darat. Nah, di cold storage dibekukan. Kemudian ada proses produksi. Proses produksi misalnya mau dibikin fillet gitu ya, slice, fillet dan lain sebagainya. Kemudian kepalanya dipisah. Kemudian tulangnya dijadikan tepung ikan. Nah, di packaging sedemikian rupa. Siap di packing yang bagus, siap ekspor, diekspor. Nah, tentu ini akan menambah added value yang selama ini nelayan hanya nangkep ikan dijual. Kalau kita dari hulu sampai hilir punya, dengan adanya industri perikanan terpadu tadi, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia, ya kan? Dalam pabrik industri perikanan terpadu tentu ada cold storage, ada pabrik esnya, kemudian ada pengolahannya atau unit produksinya, kemudian ada pabrik tepung ikan, kemudian sisa-sisa itu juga bisa dipakai digiling lagi, ya kan? Nah, tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya dipakai ya Pak ya? Semuanya dipakai. Di samping itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Jadi Kabupaten Natuna relatif penduduknya tidak begitu banyak. Dengan adanya industri perikanan terpadu, insya Allah sebagian besar masyarakatnya akan tertampung. Nah, kemudian juga kalau kita bisa ekspor langsung juga dalam bentuk yang sudah jadi, itu harga jauh akan lebih tinggi. Jadi ada selisih harga yang cukup besar. Nah, otomatis PAD di Kabupaten Natuna sendiri akan meningkat, ya kan? Nah, itu baru kita bicara Natuna. Belum lagi Natuna dan Anambas ini juga banyak sumber minyak dan gas, ya, minyak dan gas.
Selain itu, Natuna dan Anambas juga terkenal dengan alamnya yang sangat indah. Potensi pariwisata kita maksimalkan. Nah, PAD di Natuna, PAD di Anambas, saya sangat optimis akan naik dengan drastis. Nah, kalau PAD di daerah itu naik drastis, otomatis PAD di provinsi pun juga akan naik. Itu baru kita bicara Natuna dan Anambas. Kemudian kalau kita lari ke Kota Batam, ya Kota Batam. Pada awal berdirinya Batam oleh yang waktu itu namanya Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam, Pulau Batam, itu filosofi dibentuknya atau didirikannya Kota Batam adalah untuk 4 hal. Yang pertama, ya perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan alih kapal. Nah, 4 ini juga sebetulnya sangat membuat kita untuk bisa memberdayakan masyarakat. Industri, pabrik-pabrik banyak, ya. Perdagangan, ya kan? Perdagangan berarti perputaran uang banyak. Iya, betul. Kemudian pariwisata, duit masuk, ya kan? Kemudian satu lagi tadi alih kapal, shipyard, galangan-galangan kapal, artinya maju semuanya. Nah, ini jauh lebih cukup untuk menghidupi rakyatnya di Batam. PAD harusnya juga lebih tinggi. Terlebih lagi di Batam ada yang namanya BP Batam, Badan Pengusahaan Batam, yang dulu bernama Otorita Batam. Di sana ada pemerintah Kota Batam, ada BP Batam. Nah, saya selalu mengibaratkan ibarat sebuah kapal, ya kan? Pemerintah Kota Batam ini kapalnya, BP Batam ini turbonya, sehingga kapal itu bisa jalan dengan laju dan dengan cepat untuk membawa masyarakatnya ke arah lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian Karimun banyak tambang, banyak daerah-daerah yang bisa kita olah lah ya. Lingga demikian juga. Bintan, sektor pariwisata sudah terkenal di dunia, ya kan? Jadi Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, Natuna, dan Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan itu mempunyai daya tarik tersendiri. Semua ini sebenarnya sudah ada, tinggal kita poles. Ibaratnya, mohon maaf, Kepri ini sebuah mutiara, tapi mutiara yang masih tertutup oleh lumpur karena masih di dasar laut. Kalau mutiara ini naik, lumpurnya disingkirkan, akan sangat bersinar. Iya, benar, Pak. Nah, insya Allah kalau Kepri bisa kita bikin seperti itu, tidak ada lagi yang namanya kita ini sulit dalam menggapai kehidupan sehari-hari. Jadi kita semuanya bisa konsentrasi untuk menuju ke situ. Kemudian pendidikan. Nah, kalau kita punya duit banyak, ya kan, harusnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga bisa memberikan beasiswa terhadap masyarakatnya. Nah, beasiswa selain yang berprestasi juga yang tidak mampu. Kita ke depan tidak bisa kalau tidak mengupgrade, ya, tidak mengupgrade sumber daya manusia kita. Karena ke depan persaingan dan seleksi alam akan lebih ketat lagi. Nah, insya Allah kalau ini semua terjadi dengan kebersamaan, dengan kekompakan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Pak, tadi Bapak mengatakan